Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dan kita masuk pada hadis ke 37 dan seterusnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghsilul janabata min thawbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fayakhruju ila salati wa inna buka al-ma'i fi thawbihi wa fi lafdhi muslimin laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalliya fihi. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia mengatakan, aku membasuh mani atau sperma yang masih basah, yang menempel di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau keluar untuk salat, padahal basahan air masih tampak pada pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Muslim, aku mengerik mani yang sudah kering itu yang menempel di pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau menggunakan pakaian itu untuk melaksanakan salat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini masih bercerita seputar hukum sperma. Sebelum kita menjelaskan tentang hadis ini, sedikit kita akan bicara tentang keajaiban sperma. Kalau kita mengacu di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, air mani ataupun sperma ini adalah cikal bakal penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Karena kita tahu bahwa ada dua jenis bahan sebagai unsur ciptaan manusia. Pertama air, dan itu disebutkan dalam surah Al-Anbiya 30. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahu wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'min. Dan apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu dahulunya keduanya menyatu, kemudian kami pisahkan keduanya. Dalam teori fisika ada yang disebut dengan teori Big Bang. Awalnya bumi itu menyatu, kemudian bumi dan langit menyatu, kemudian dipisah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan dari air kami jadikan segala sesuatu itu menjadi hidup. Maka mengapa mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla? Dari sini kita tahu bahwa air itu adalah bahan pertama penciptaan manusia.
Kemudian yang kedua tanah, dan itu disebutkan dalam surah Al-Hijr 26. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia, maksudnya Adam, dari tanah liat yang kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Tentu kenapa kemudian bahannya diambil dari tanah? Karena tanah itu memiliki banyak unsur yang akan menopang penciptaan manusia. Tentu yang dimaksud dua bahan ini adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di awal kalinya. Siapa? Adam alaihi salam. Tetapi anak turunannya ya tidak seperti Adam. Anak turunannya berproses dalam rahim janin, dan itulah bermula dari sperma. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Insan ayat 2, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes sperma yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan juga kami jadikan dia melihat. Di sini ada kalimat min nutfatin amsyaj, sperma yang bercampur. Maksudnya sperma yang bercampur artinya sperma laki-laki dan sperma perempuan dalam sebuah hubungan. Dan subhanallah, dulu pernah saya katakan, dan semua orang yang pernah mengenyam pendidikan tentu paham, bahwa sekali pancaran sperma laki-laki itu mengandung 500 sampai 600 juta sperma. Tetapi kan dari sebanyak itu kan yang jadi cuma satu. Dari 500 sampai 600 juta itu yang jadi cuma satu. Yang satu itulah ibu-ibu ini. Coba bayangkan, kalau 600 juta itu jadi semua, itu kayak apa? Kira-kira muat gak Batam ini? Satu orang loh ya, sekali melahirkan 600 juta bayi, itu enggak muat Pulau Batam itu. Satu keluarga saja sudah penuh Pulau Batam. Mana kalau satu Pulau Batam melahirkan 600 juta, ini gimana ceritanya? Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak menjadikan semuanya. Dari 600 juta itu hanya Allah pilih satu saja. Artinya bahwa yang dipilih itu kita menunjukkan ini sebuah kemuliaan. Dari 600 juta itu kita pula yang lahir. Ini kan luar biasa kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita. Karena bisa saja sperma yang lain yang jadi, kan begitu. Tetapi Allah takdirkan kita pula yang lahir. Lah kita tahu bahwa proses sperma hingga menjadi manusia itu kan proses yang luar biasa. Banyak teori-teori, tapi yang jelas bahwa itu semua kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah bisa membentuk dari segumpal sperma menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, dan menjadi manusia ditiupkan roh. Itu semua kuasa Allah. Manusia tidak sanggup untuk menciptakan manusia yang lainnya persis seperti ciptaan Allah kepada kita. Walaupun sekarang banyak penemuan di Cina atau di Jepang sana kan, yang membuat orang-orangan, bukan orang sawah ya, orang-orangan yang betul seperti manusia gitu ya, dari lengkuk tubuhnya, wajahnya, tetapi kan tidak hidup. Itu hanya sekedar robot saja menggunakan baterai. Karena memang ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin ditiru siapapun. Tidak ada yang mampu meniru ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Lah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sungguh kami telah menciptakan manusia dari sperma yang bercampur, dalam ayat yang lain min ma'in dafiq, dari pancaran air. Maksudnya sperma yang dipaksa untuk dikeluarkan. Lah dalam beberapa waktu maka Allah Subhanahu wa taala gantikan sperma itu menjadi sebuah atau segumpal darah. Lah darah inilah yang kemudian disimpan oleh Allah di dalam rahim seorang ibu, yang istilah Al-Quran menyebutnya qararin makin. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 13, summa ja'alnahu nutfatan min qararin makin. Kemudian kami jadikan saripati air mani itu yang disimpan dalam tempat yang kokoh di rahim. Artinya sudah mau menjadi alaqah. Alaqah itu maksudnya darah yang ya semacam buah pir, atau mungkin ada yang mengatakan seperti lintah yang menempel di rahim, di mana tidak bisa lepas dari darah ibunya. Makanya kenapa orang yang hamil itu tidak mengeluarkan darah haid, karena darah haidnya itu yang kemudian diproses menjadi makanan si janin tadi. Lah baru kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Az-Zumarnya ayat 6-nya, Allah mengatakan yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumati thalathin dzalikumullahu rabbukum lahul mulku la ilaha illahu fa anna tusrafun. Dia telah menjadikan kalian di perut-perut ibu kalian kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu tentu Allah, Rabb kalian, Rabb yang mempunyai kerajaan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala? Makanya kenapa dalam Quran itu biasanya Allah jarang menyebut kalimat sperma, tapi langsung kepada alaqah. Alaqah itu maksudnya segumpal darah yang menempel di rahim. Karena umumnya kalau sudah berubah dari sperma menjadi alaqah itu jarang yang keguguran. Biasanya banyak keguguran itu karena masih segumpal sperma. Makanya kenapa kehamilan di usia sebulan 2 bulan itu kan rentan-rentannya yang baik bergerak, karena memang belum betul-betul kokoh menempel di janin. Makanya Quran itu banyak membahasakan langsung ke alaqah, padahal penciptaannya dari nutfah dulu. Karena memang kalau sudah jadi alaqah, sudah nempel, itu jarang yang keguguran. Ya ada yang keguguran, tetapi umumnya jarang. Kenapa? Karena dilindungi dengan 3 lapisan. Itulah yang disebut dengan zulumati thalatha, yang Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, dan Dia menjadikan kamu dalam perut ibu kalian ini kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Apa maksudnya 3 kegelapan? Ada yang mengatakan 3 lapisan. Lapisan-lapisan itulah yang melindungi sehingga dia tidak jatuh dan tidak keguguran. Ya, ada juga yang keguguran, umumnya tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Qiyamahnya 38, "Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa." Kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dan mulai menyempurnakan ciptaannya. Bahkan lebih jelas lagi dalam surah Al-Mu'minun ayat 14, "Tsumma khalaqna nutfatan alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Kemudian dari air sperma itu, air mani itu, kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Jadi awalnya
gumpalan sperma, kemudian menjadi gumpalan darah, kemudian menjadi gumpalan daging seperti potongan daging, baru kemudian Allah ciptakan tulang. Baru setelah itu kami bungkus tulang-tulang itu dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Surah Al-Mu'minun ayat 14. Lah dari sini masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana rahasia sperma itu kok bisa menjadi manusia. Begitulah prosesnya secara singkat. Dan itu juga digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang pernah kita jelaskan dalam Arba'in Nawawi. Hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW mengatakan, inna ahadakum yajma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibu kalian selama arba'ina yawman nutfatan, 40 hari berwujud sperma. Ada yang mengatakan, apakah 40 hari ini ruh sudah ditiupkan? Karena penelitian, maksudnya ibu kalau hamil di usia 40 hari kemudian ke dokter, kemudian di USG gitu ya, diperiksa, itu kan sudah ada gerakan, sudah bergerak kan Bu ya. Pertanyaannya, apakah gerakan di usia 40 hari itu maknanya janin sudah ditiupkan ruh atau tidak? Maka menjadi khilaf para ulama. Ada yang mengatakan ditiupkan ruh itu ya di usia 40 hari ini. Tapi ada yang mengatakan tidak, berdasarkan doir hadis bahwa ruh itu ditiupkan di usia janin 120 hari. 120 hari artinya 3 kali 40. Sebagaimana Rasul mengatakan di sini, tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian berubah menjadi segumpal darah 40 hari berikutnya, alaqatan mithla dzalik, segumpal darah berikutnya, tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, baru kemudian berubah menjadi segumpal daging 40 berikutnya, berarti kan 120 hari. Disitulah Rasul mengatakan tsumma yursil ilaihil malak, kemudian diutus kepadanya malaikat peniup ruh, fayanfuhu fihi ruh, maka ditiupkan ruh ke dalam janin. Jadi ada yang mengatakan di usia 40 hari karena itu tajribah. Tajribah itu memang terbukti, memang kalau diperiksa umur 40 itu memang sudah ada gerakan. Tapi gerakan di sini apakah gerakan ruh atau gerakan yang lain, wallahu alam. Tapi ulama banyak yang menguatkan bahwa ruh ditiupkan itu di usia 120 hari atau 3 kali proses, dari mulai segumpal sperma 40, kemudian 40 hari segumpal darah, 40 hari baru segumpal daging, 40 hari, setelah 120 hari baru ditiupkan ruh dan dicatat seluruh takdir-takdirnya. Tapi dari sini semuanya kita tahu bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini dari marhalah ke marhalah. Coba bayangkan, sedemikian rupa ciptaan kita, dari sperma dirubah menjadi segumpal darah, dari segumpal darah dirubah menjadi segumpal daging, dari segumpal daging mulai diciptakan tulang-tulangnya, kemudian dibungkuskan dengan kulitnya, baru diciptakan otot-ototnya, baru kemudian diberikan fasilitas, diawali dari mendengar, kemudian melihat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Pertama pendengaran, baru penglihatan. Makanya kenapa yang harus ibu perhatikan apabila janin sudah ditiupkan ruh, hati-hati. Kalau janin sudah 4 bulan itu artinya dia sudah mulai mendengar. Jadi apa yang ibu obrolkan, apa yang ibu katakan itu sudah mulai terekam tuh si janin itu. Makanya saya pernah membaca satu makalah dari seorang ulama pencinta Al-Quran. Ketika dia membuat teori
untuk mencetak anak-anak menjadi para penghafal Quran secara cepat. Salah satunya adalah hafalkan Al-Quran itu kepada janin di usia 4 bulan. Dengan cara apa? Di usia itu orang tuanya harus sering-sering membaca Quran. Membaca Quran tiap hari gitu. Nanti selesai diulang lagi, selesai diulang lagi. Maka ketika bayi ini lahir, kata beliau, dia sudah mendapatkan gambaran daripada Al-Quran itu sendiri. Sehingga kalau seandainya dia diarahkan untuk membaca Quran dan menghafalnya, itu lebih mudah tuh. Makanya kenapa Bu, artis-artis itu, kenapa anaknya kok ikut jadi artis dan suaranya bagus pula kayak ibunya atau kayak ayahnya? Ya karena ketika dia hamil dia suka nyanyi. Berojol saja dia ikut nyanyi si bayi itu jadi. Ya. Karena makanya hati-hati, jangan ketika hamil suka gibah, nanti anaknya lahir pula jadi ratu gibah. Ya, orang tuanya sudah suka gibah, nular sama anak-anaknya. Jadi dari sini kita tahu bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan air sperma itu penuh dengan keajaiban. Baik, kita masuk. Jadi hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ini menceritakan tentang hukum sperma sebenarnya. Apakah sperma itu najis ataukah sperma itu suci, dan bagaimana cara pembersihannya. Menjadi khilaf para ulama tentang hukum sperma atau air mani itu, apakah dia najis atau tidak. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama bahwa hukum sperma itu sama dengan kencing. Artinya kalau kencing najis berarti sperma juga najis. Berarti kalau sperma najis, kalau memegang berarti harus dicuci tangannya karena memegang najis. Sebagaimana kita memegang air kencing harus dicuci tangannya, maka megang sperma pun sama bagi yang mengatakan sperma adalah najis. Dan ini adalah pendapat Imam Malik. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan bahwa sperma itu najis, tetapi pembersihannya cukup dibasuh ataupun dikerik, itu sudah dianggap suci. Jadi kalau memangnya ada sperma nempel di sarung atau di baju dan sudah kering, kemudian dikerik saja, maka itu sudah cukup pembersihannya. Tapi tetap dia najis, cuman cara pembersihannya seperti itu. Ya lebih baik tentu dibasuh dengan air. Tapi kalau dikerik saja sudah cukup. Dan ini adalah pendapat mazhab Hanafi. Tapi pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang kuat wallahu alam, bahwa sperma itu tidak najis. Sperma itu tidak najis, kotor iya, tapi tidak najis. Seperti ludah itu kotor tapi tidak najis, dahak itu kotor tapi tidak najis. Karena tidak semua yang kotor najis, tapi semua yang najis pasti kotor. Itu kaidahnya, ya. Dan ini adalah pendapat yang banyak dikuatkan para ulama, di antaranya Syafi'iyah, Hambaliyah. Bahkan dalam kitab Al-Um Imam Syafi'i mengatakan wal maniyu laisa binajasin. Air mani itu tidak najis, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan ini juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa yang kuat sperma itu tidak najis. Alasannya karena sperma ini sesuatu yang ya'ummu bihi balwa, artinya orang itu suka mengeluarkan. Apalagi orang yang sudah suami istri kan sudah berhubungan, sehingga kalau seandainya kemudian dianggap najis maka akan memberatkan manusia. Setiap hubungan harus dicuci tangannya, harus mandi dan begitu seterusnya, kan memberatkan. Sehingga karena sperma suci berarti habis berhubungan walaupun tidak mandi tidak apa-apa, langsung tidur gitu maksudnya. Apalagi kalau sampai menyentuh sarung, pakaian dianggap najis dan tidak boleh untuk sholat, itu memberatkan sekali. Makanya kemudian Islam itu agama yang mudah dan tidak memberatkan, sehingga pendapat yang kuat bahwa sperma itu tidak najis. Wallahu a'lam. Kemudian juga
dalam hadis ini di mana di antara faedahnya adalah fadilatu ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Di sini ada keistimewaan atau kemuliaan Aisyah radhiyallahu anha li khidmatihan nabi, dengan berkhidmat dan senantiasa melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini percontohan para istri supaya melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Mencucikan pakaiannya. Karena Aisyah di sini mencuci pakaian Nabi. Jadi tugas mencuci ya, tugas istri kan itu ya. Kemudian juga taharatul mani wa adamu wujubi ghaslihi minal badani wathiyab. Tentang sucinya air mani sehingga tidak perlu dicuci mani yang nempel di badan atau mani yang menempel di pakaian atau yang menempel di mana saja, tetapi wayakfi farkahu. Kalau memang kering besoknya maka cukup dikerik saja. Kalau tidak ada air cukup dikerik saja, maka itu sudah dicukupkan untuk pembersihan sperma tadi. Kemudian dan yang ketiga di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan menggunakan pakaian yang ada bekas sisa sperma yang dikerik. Yang namanya dikerik kan tidak mungkin hilang, pasti ada nampak sisanya kan. Tapi Rasul salat dengan pakaian itu. Artinya boleh salat kalau seandainya dalam pakaiannya masih menempel sperma tetapi syaratnya sudah dikerik. Ini diantara hadis Aisyah. Baik, kemudian hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina syu'abiha al-arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl wa fi lafdhin li muslimin wa illam yunzil. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi bersabda, jika salah seorang menindih 4 anggota tubuh istrinya kemudian memasukkan kemaluannya pada kemaluan istrinya, maka dia wajib mandi dalam riwayat Muslim walaupun tidak mengeluarkan sperma. Di sini menjadi khilaf ulama apa yang dimaksud di sini kalimat menindih 4 anggota tubuh istrinya. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud syu'abihal arba di sini, ada yang mengatakan kedua tangan dan kedua kaki. Ada yang mengatakan kedua kaki dan kedua paha. Ada yang mengatakan kedua betis dan kedua paha, dan ada yang mengatakan yang lainnya. Intinya kalau sudah berjumpa antara 4 cabang ini, baik dari depan atau di belakang, dan maaf kemaluan laki-laki sudah menempel di kemaluan perempuan dan dia menginginkan untuk melakukan hubungan, tetapi karena ada satu hal akhirnya tidak jadi atau tidak keluar atau menjadi malas gitu ya, sehingga tidak keluar, maka Rasul mengatakan tetap wajib mandi. Tetap wajib mandi. Adapun ada hadis yang mengatakan al-ma'u minal ma', adanya air karena air. Ada hadis yang mengatakan adanya air karena air. Maksudnya adanya mandi karena mengeluarkan sperma. Itu hadisnya sahih. Bagaimana dengan hadis ini? Apa tidak bertentangan dengan hadis yang kita baca ini? Kan Rasul mengatakan adanya mandi karena adanya sperma. Sementara dalam hadis ini mengatakan tidak keluar sperma pun wajib mandi kalau sudah berjumpa antara kemaluan laki-laki dan perempuan. Sehingga para ulama kemudian berusaha untuk menjama bahwa hadis al-ma'u minal ma', adanya air karena air, artinya adanya mandi karena air sperma itu, ini maksudnya di permulaan perintah. Di permulaan perintah memang begitu, bahwa wajib mandi itu kalau mengeluarkan sperma, gitu ya maksudnya. Tetapi kemudian hadis itu dimansuh hukumnya. Akhirnya kemudian datanglah hadis ini. Pokoknya kalau sudah berjumpa 4 cabang dan kemaluan laki-laki dan perempuan sudah berjumpa, kemudian dia punya keinginan untuk jima, maka wajib mandi walaupun tidak keluar. Itu inti daripada hadis ini. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab
jinabah ini. An Abi Ja'far Muhammad ibn Ali ibn Husain ibn Ali radhiyallahu anhuma annahu kana huwa wa abuhu inda Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma wa indahu qaumun fasa'aluhu anil ghusli faqala yakfika sa'un faqala rajulun ma yakfini faqala Jabir kana yakfi man huwa awfa min sya'ran wa khairan minka yuridu Rasulullah SAW thumma amanna fi thawbin wa fi lafdin kana Rasulullah SAW yufrigul ma ala ra'sihi thalathan qala radhiyallahu an ar-rajulu alladhi qala ma yakfini wal Hasan ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib wa abuhu Muhammad ibn al-Hanafiyah. Abu Ja'far Muhammad ibn Ali bin Husain ibn Ali menuturkan bahwa dirinya dan bapaknya berada di dekat Jabir bin Abdullah, seorang sahabat tadi. Ketika itu ada banyak orang yang berada di sekitar yang bertanya tentang masalah mandi junub. Jabir menjawab, engkau cukup menggunakan satu sok. Satu sok itu 4 begini, Ibu. Ya, ini namanya 1 mud. Kalau kita ciduk air, ini 1 mud. Tapi kalau 4 ini disebut satu sok. Ya, coba Ibu praktikan, ambil ember, ambil air 1, ya, 2, 3. Nah, berarti segitulah mandinya Rasul untuk jinabah. Berarti kan kalau bagi 1 sok ini ya kecil lah. Anggaplah kalau mau dibuat botol gelas aqua. Kan ada botol gelas yang samfut kan? Tapi bukan yang ini ya. Ya ini banyak ini. Ini yang gelasnya. Ya, berarti kalau 4 kini berarti dibuat 4 gelas kan? 4 gelas air. Lah Rasul itu mencukupkan mandi junub dengan 4 gelas air. Sehingga kemudian ada seorang mengatakan, kalau saya tidak cukup katanya. Kalau saya tidak cukup kata sahabat ini. Jabir mengatakan air seukuran itu telah mencukupi yang memiliki rambut jauh lebih lebat dari kamu. Maksudnya Nabi SAW, kok kamu mengatakan tidak cukup? Nabi saja cukup, pada rambutnya lebih lebat daripada kamu. Artinya di sini apa? Walaupun air melimpah-limpah, janganlah boros air. Sederhanakan pemakaian air itu, gitu maksudnya. Bukan mentang-mentang banyak kejebal, habis sampai 3 jolang gitu kan. Ibu mau mandi kok nggak rendam kan itu. Jadi cukuplah umpamanya, kalau memang mencukupkan sedikit saja. Itu namanya al-iqtisadu bil ma'. Ini sunnah hukumnya. Ya. Al-iqtisad bis sunnah maksudnya sederhana menggunakan air itu bagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi SAW cukup. Bagaimana caranya coba kalau ingin mencukupkan? Bagaimana caranya mandi dengan 4 gelas? Gampang. Caranya ibu ambil kain lap. Jadi badannya itu dilap-lapkan gitu, bambu ya, Pak. Ya kalau diguyurkan ya habislah 3-4 gelas ya. Enggak cukup, untuk tangannya tidak cukup. Jadi caranya itu ya ambil lap, kemudian dibasahi, kemudian dibasuh-basuh. Karena inti daripada mandi junub itu di mana tidak ada satu ruas jari pun dalam badan kita yang tidak terkena air. Artinya harus terkena air. Gimana caranya? Ya caranya pakai anduk. Ya dibasahin, dilap-lap, yang penting satu badan itu kena semua. Nanti sisanya baru diguyurkan di kepala yang 1 gelas itu. Jadi yang 3 gelas untuk basuh semuanya badan, yang 1 gelas untuk kepala kan bisa. Atau kita bagilah 1 gelas dari leher ke kepala, 1 gelasnya dari leher ke dada, 1 gelasnya dari dada ke paha, 1 gelasnya dari paha ke kaki, kan bisa juga tuh dibagi-bagi. Ya, itu kalau memang tidak ada air. Ya, tidak ada air. Tapi kalau ada air ya tetap mandi yang baik kan itu. Tetapi tidak harus kemudian menghambur-hamburkan air. Lah di antara faedah hadis ini yang pertama, bagaimana di sini kecintaan ahlu bait, bahwa kita ini harus mencintai ahli bait, tapi tanpa harus memuji dengan cara ekstrim. Ya biasa saja. Kita mencintai keluarga Nabi itu, dan itu bagian daripada ibadah, tanpa harus berlebihan. Kemudian yang kedua, di sini bagaimana salaf ini
memiliki semangat untuk mengikuti sunnah. Ketika orang ini mengatakan aku tidak cukup kalau 4 gelas, Rasul cukup kok kamu tak cukup pula. Itu kan maknanya apa? I'tirad namanya ya. Nabi aja cukup, kamu kok nggak bilang nggak cukup? Emang siapa yang lebih baik, engkau apa Nabi? Gitu. Nah ini menunjukkan apa? Bagaimana orang dulu itu sangat ingin mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, istihbab at-takhfifi ma'it taharah. Sunnah hukumnya tidak boleh berlebihan di dalam menggunakan air dalam bersuci. Kemudian juga di sini ada ingkar alaman yukhalifu sunnah. Harus ada pengingkaran bagi orang yang menyelisihi sunnah. Orang ini kan menyelisih dan mengatakan aku sih tidak cukup. Tapi dibantah oleh Jabir, Nabi aja cukup. Menunjukkan apa? Kita harus mengingkari orang yang mengingkari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di sini juga ada wujubul ghusli minal janabah, wajib mandi junub itu, wadzalika bi ifadatil ma'al al-adwi, dan itu dengan cara mengalirkan air kepada seluruh anggota badan yang ada pada badan kita. Dan yang terakhir, masyru'iyatu ifragil ma'ala ra'si 3 marrati fil ghusli. Sunnah hukumnya mencuci kepala 3 kali saat mandi junub. Karena dalam lafaz Jabir radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengguyur kepala dengan 3 kali guyuran. Dan Muhammad ibn Ali mengatakan bahwa orang yang berkata itu cukup bagiku adalah Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, dan bapaknya bernama Muhammad ibn Al-Hanafiyah. Baik, sampai di sini selesailah bab mandi junub, dan insyaallah minggu depan kita masuk pada bab tayammum. Baik, ada waktu 10 menit kita kasih tanya jawab. Silakan. Waalaikumsalam. Dari mau bertanya dari hadis Abu Hurairah tadi bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang duduk di antara 4 anggota badannya, baik yang tadi, masalahnya apabila suami melakukan tersebut sama kita itu terhalangi terbungkus dengan pakaian itu, apakah kita wajib mandi? Wajib. Sebenarnya ini kinayah, Bu. Rasul itu mengatakan pertemuan 4 cabang ini kinayah. Karena orang berhubungan itu kan tidak mesti dari depan, bisa dari belakang, kan macam-macam lah, intinya kan kepuasan sebenarnya. Cuman Rasul, karena ini kan bahasa-bahasa yang sifatnya privasi, ya, privasi itu maksudnya vulgar, maka Rasul kan membahasakannya juga tidak vulgar. Karena orang semua paham, kalau orang sudah pernah menikah pasti paham gitu bagaimana hubungan suami istri. Tidak usah dirincikan, orang semua paham. Cuman Rasul ingin membuat semacam kinayah apabila berjumpa 4 cabang itu. Ya sekarang kalau tidak berjumpa dengan 4 cabang, artinya dia tidak melakukan hubungan dari depan ke depan gitu ya, umpamanya dari belakang atau dengan cara apa, intinya tidak ketemu antara betis dengan betis atau tangan dengan tangan. Tetapi umpamanya kemaluan laki-laki dan perempuan masuk, apakah kemudian tidak wajib mandi? Ya wajib juga mandi, ya, karena itu bukan syarat pertemuan. Intinya orang ini sudah mempertemukan antara kemaluan laki-laki dan perempuan dan ada keinginan untuk melakukan hubungan. Ingat di sini ulama katakan ada keinginan melakukannya. Walaupun iya, walaupun kalau terhalang pakaian, ya tidak. Kalau terhalang pakaian ya tidak, maksudnya kalau dia hanya bercanda saja terhalang pakaian, umpamanya lagi haid, lagi apa, maka tidak wajib mandi. Ya kalau terhalang, ya terhalang selimut, terhalang pakaian, apalagi terhalang dinding kan itu, maka nggak wajib mandi kalau terhalang semuanya, ya artinya sama-sama pakai pakaian, ya. Iya maksudnya ibu gitu ya. Iya, kan sudah bertemu antara anggota.
Iya, tapi kan terhalang pakaian. Iya. Maksudnya kalau bungkus pakaian kemaluannya gitu. iya, itu tidak wajib mandi kalau memang tidak, itu kan tidak melakukan hubungan namanya. Kalau terhalang pakaian itu kan bersenang-senang. Hah? Tapi spermanya keluar gitu. Iya, alasannya bukan di berjumpa 4 cabang lagi. Itu ada lagi hadisnya. Ya, bahwa wajibnya mandi itu karena keluar sperma. Hadisnya lain lagi. Kalau memang jangankan berhubungan pakai penghalang, seandainya seseorang melakukan onani dan yang semacamnya, ya, itu kan dikeluarkan dengan cara paksa dengan tangan. Apakah kemudian tidak wajib mandi karena tidak berjumpa lawan jenis gitu kan? Ya tetap wajib mandi karena intinya keluar. Ketika kita membahas masalah mimpi pada minggu yang lalu, kan mimpi itu kan ada 3. Pertama, mimpi melakukan hubungan. Pas bangun nampak sperma, wajib mandi. Yang kedua, dia bermimpi berhubungan, pas bangun tak nampak sperma, tidak wajib mandi. Kemudian yang ketiga, tak bermimpi bangun kok ada sperma, wajib mandi. Ya kan? Intinya bukan di mimpinya, tetapi di spermanya. Itu maksudnya. Kalau sudah mengeluarkan sperma, maka wajib mandi. Tapi kalau tidak mengeluarkan sperma, hanya madhi saja. Madhi itu maksudnya cairan sebelum keluarnya sperma, itu namanya cairan bening. Sebelum keluar sperma itu disebut madhi namanya. Ya, kalau wadhi beda, sama-sama bening. Tapi kalau wadhi keluar karena keletihan, kecapean, kencing, ada cairan, itu namanya wadhi. Tapi kalau seseorang suami istri pemanasan, muqaddimatul jima, mau melakukan jima, kemudian keluarlah itu air kental yang berwarna bening, itu namanya madhi, bukan mani. Ya, kalau mani itu kan keluar karena dorongan dia. Karena dorongan biasanya berwarna agak tebal gitu ya. Kalau madhi kan bening saja dia. Lihat cairannya itu apakah madhi ataukah mani. Kalau madhi saja tidak wajib mandi, cukup dibersihkan karena najis. Ya. Tapi kalau mani memang tidak najis, tapi harus mandi. Itulah menunjukkan agama ini bukan akal-akalan. Harusnya yang najis itu mandi, yang tidak najis cukup berwudu, dibalik pula. Yang najis pula cukup berwudu, yang tidak najis pula harus mandi. Kan logika nggak masuk di situ. Tetapi itulah agama. Agama yang mengajarkan seperti itu. Tidak mesti harus ikut akal, tapi semuanya dihikmah. Jadi kalau terhalang kemudian mengeluarkan sperma, ya tetap wajib mandi. Bukan masalah pertemuan 4 cabangnya, tapi keluar spermanya tadi. Wallahu a'lam. Ya, sekira cukup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu, Nerosit memberikan perlindungan 24 jam dari keluhan asam lambung. Nerosit memberikan perlindungan 24 jam dari keluhan asam lambung. Nerosit memberikan perlindungan 24 jam dari keluhan asam lambung. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran.
lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,